Godly Family yang terkasih, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-34. Saya akan membacakannya. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Godly Family yang terkasih, pernahkah kita merasakan HP kita lowbat? Biasanya HP kita lowbat karena kita membuka terlalu banyak aplikasi sekaligus. Mungkin ada chat yang belum dibales, ada video yang terhenti, ada game yang belum selesai, sehingga HP kita baterainya cepat habis. Padahal sebenarnya baterai HP kita didesain cukup untuk 1 hari kalau dipakai secukupnya. Tapi kalau dipaksa bekerja selama 24 jam non-stop, maka baterai HP kita akan segera habis. Hidup kita juga demikian. Kekuatan dan pikiran kita itu seperti baterai. Tuhan mendesainnya cukup untuk hari ini saja. Tapi seringkali kita memaksa diri hidup hari ini sambil menghidupkan berbagai macam kekhawatiran tentang hari esok, tentang lusa, tentang tahun depan, sehingga kita capek bukan karena masalah hari ini berat, tetapi karena kita membuka terlalu banyak kekhawatiran di dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa hidup kita sebagai orang percaya itu bebas masalah. Tetapi Tuhan Yesus justru jujur kepada kita bahwa hari esok memang memiliki kesusahannya sendiri. Dan Tuhan Yesus juga mengingatkan kita untuk tidak menggandakan beban itu hari ini. Kesulitan hari ini sudah cukup untuk diselesaikan hari ini. Dan untuk kesulitan hari ini, kasih karunia Tuhan juga cukup untuk hari ini. Godly Family yang terkasih, ini bukan ajakan untuk hidup asal-asalan tanpa rencana. Rencana itu baik, tetapi Tuhan Yesus mau meluruskan hati kita. Khawatir itu berbeda dengan rencana. Kalau rencana itu adalah kita kerjakan, lalu kita serahkan kepada Tuhan. Kalau khawatir itu kita pikul, kita ulang-ulang di kepala kita, tetapi tidak membawa kita kemana-mana. Hasilnya hari ini belum selesai, tetapi hati kita sudah lowbat duluan. Lalu mengapa kita bisa tenang dan kita tidak perlu khawatir? Karena sebagai orang percaya, fokus hidup kita bukan kepada hari esok, tetapi kepada siapa yang memegang hari esok itu. Ayat sebelumnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus ingin kita melihat dulu kepada Bapa. Tuhan Yesus mau kita ingat bahwa kita bukan anak yatim yang harus berjuang sendiri menghadapi hidup ini. Kita punya Bapa di sorga yang tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya. Inilah kabar baiknya, kita bisa berhenti khawatir berlebihan. Karena di kayu salib Tuhan Yesus sudah memikul semua kekhawatiran terbesar kita. Dia dipisahkan dari Bapa supaya kita tidak pernah dipisahkan. Dia menanggung hukuman dosa supaya kita punya akses bebas memanggil Allah sebagai Bapa. Kalau anak Allah saja rela mati untuk kita, masakan dia tidak peduli dengan urusan kita hari ini? Kalau dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, masakan dia akan menahan kasih karunia yang kita butuhkan hari ini? Bapa kita adalah Allah yang peduli. Dia tidak pernah melupakan kita. Kasih karunia Tuhan itu baru setiap pagi. Dia tidak memberi kita kekuatan untuk 1 tahun ke depan, tetapi untuk hari ini. Dia memberi cukup untuk hari ini, dan itu semuanya cukup. Karena Bapa yang sama yang memelihara burung di udara dan bunga di ladang, dialah Bapa yang sedang memelihara kita sekarang. Jadi janganlah khawatir. Serahkanlah hari esok kita ke tangan Bapa.
dan setia pada apa yang ada di tangan kita hari ini. Karena kita bukanlah anak-anak Tuhan yang berjuang sendiri. Kita adalah anak-anak Tuhan dan Bapa tidak pernah meninggalkan anaknya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pengingat-Mu hari ini. Ampuni kami yang sering mencuri beban hari esok dan memikulnya hari ini. Ajar kami untuk percaya bahwa kasih karunia-Mu cukup untuk hari ini. Tolong kami untuk setia pada tugas kami hari ini, karena kami tahu Engkau yang memegang hari esok. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.